Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara mengatasi ancaman pemanasan global dan perubahan iklim. Anggota kelompok yang pertama ada Dean Rifani, yang kedua ada Gita Agustin, yang ketiga ada Berliana Nafisya, yang keempat ada Ahmad Faik, yang kelima ada M. Refai. Apa itu global warming? Pemanasan global atau global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Apa pemicu global warming? Ancaman pemanasan global dan perubahan iklim mencakup peningkatan suhu rata-rata global, perubahan pola cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Faktor terjadinya pemanasan global. 1. Meningkatnya gas rumah kaca. 2. Efek rumah kaca. 3. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. 4. Boros penggunaan listrik. 5. Polusi udara akibat asap industri pabrik. 6. Penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Dampak pemanasan global. 1. Meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. 2. Mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. 3. Peningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. 4. Hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengemasan air laut. 5. Curah hujan dan cuaca tidak menentu. 6. Lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer menipis. Dampaknya pada lingkungan. 1. Bencana alam, yaitu banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. Kedua, perubahan iklim ekstrim, heat waves, kenaikan permukaan laut. Cara menyikapi dan menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara penanaman pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Dalam proses ini, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar, minyak bumi, dan batu bara. Energi alternatif yang digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan adalah energi bioenergi, energi angin, energi panas, bumi, energi surya, dan sebagainya. Yang ketiga, daur ulang efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon, contohnya penggunaan kompor minyak. Asap yang mengandung gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak naik ke udara. Oleh karena itu, sebaiknya diganti oleh biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Yang keempat, edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat di dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Selanjutnya, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah meningkatnya perubahan ukuran iklim dalam jangka waktu yang lama, termasuk curah hujan, suhu, dan pola angin. Berikut ini ada faktor dan dampak dari perubahan iklim. Yang pertama ada faktor perubahan iklim berupa efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan fungsi hutan, penggunaan CFC berlebihan, kerusakan lapisan ozon, dan gas buang industri. Yang kedua ada dampak perubahan iklim. Yang pertama terjadinya bencana alam, angin puting beliung, musim kemarau berkepanjangan, berkurangnya sumber air, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, dan curah hujan yang tinggi. Pencegahan perubahan iklim. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air dapat mengurangi emisi karbon. Yang kedua, efisiensi energi. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam industri, transportasi, dan rumah tangga dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi. Yang ketiga, konservasi lahan dan hutan. Mencegah deforestasi dan melakukan reboisasi dapat membantu menyimpan karbon dan mempertahankan ekosistem yang penting. Yang keempat, ada pengembangan teknologi bersih.
Investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan seperti mobil listrik, energi nuklir yang aman, dan penyimpanan energi dapat membantu mengurangi emisi. Yang kelima ada pendidikan dan kesadaran publik. Memperluas pemahaman tentang perubahan iklim dan mendorong tindakan individu serta kebijakan yang mendukung lingkungan. Yang keenam ada kebijakan pemerintah. Menerapkan regulasi yang mengurangi emisi, memberikan insentif untuk energi terbarukan, dan memperkuat infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Hemat energi. 2. Transportasi ramah lingkungan. 3. Kurangi limbah plastik. 4. Dukung energi terbarukan. 5. Tanam pohon. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat membuat perbedaan besar dalam melawan pemanasan global. Mari jaga bumi dari perubahan iklim dan pemanasan global.